Halo Alat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh semuanya gimana, sehat semuanya? Alat sini KB lagi ada di salah satu tempat yang memang memperkenalkan produk baru dari Yamaha. Ada dua, dan ini modelnya sport, yang satu fairing dan yang satu lagi naked alias street fighter. Sudah ketebak dong produknya ya. Mohon maaf lagi agak batuk dikit. Yang pertama ya sudah pasti set. Ini dia R25 2025. Ya, ini adalah Yamaha R25 terbaru ya guys ya, di tahun 2025. Ini KB pilih warna biru, meskipun ada leari nggak apa-apa lah, karena ini emang warna khas, ciri khas dan karakter kuat dari sebuah Yamaha. Nggak biru nggak Yamaha gitu kan, nggak Yamaha nggak biru. Gitu, makanya KB pilih. Baik, jadi produk ini gimana ya ceritanya ya, ada kelebihan beserta dengan kekurangannya. Yang jelas ini adalah niat baik dari Yamaha global ya, Yamaha Indonesia, Yamaha global juga, untuk memperbaharui produk mereka. Bagaimana kok kita bikin dulu sinematiknya ya, yuk. Oke, tadi udah lihat yang biru ya. Sekarang kita akan bahas yang hitam aja karena lebih sepi. Jadi kita lebih leluasa. Langsung aja. Untuk pilihan warna cuma ada dua. Warna hitam ini sama warna biru yang tadi ya. Oke, jadi secara tampilan memang ada perubahan yang cukup signifikan atau cukup berbeda. Dan kita bisa tahu kalau pendekatannya itu masih bahasa universal khas Yamaha. Dan ini perpaduan desain dari Yamaha R1 atau R1 mogenya ya, moge andalan dari Yamaha, dan juga R6 ya, yang memang kali ini desain-desain Yamaha itu menggunakan khas satu mata ya, alias Cyclops. Tapi kok kita ngeliat jenongnya sebelah sini doang nih ya, masih sangat kental aura oldnya ya, jenongnya sini kan. Jadi kalau kesini kita bisa membayangkan mata aliennya itu ya. Dan di bawah sini kita bisa lihat, oh ada sirip yang tembus ke atas. Oke, tunnel ya, tunnel, nice. Dan DRL-nya ini khas, cakep sih DRL-nya ya. DRL-nya sangat-sangat mengesankan, impresif. Right, ini adalah upside down-nya R25, masih sama. Dan hanya ada satu pilihan, ABS ya. Jadi mohon maaf untuk yang non ABS-nya nggak ada. Semuanya tipe ABS karena ini merupakan produk global ya. Oke, ini rem dan bannya masih ya seperti khasnya motorsport yang dijual di Indonesia ya, IRC Road Loser. Road Winner ya. Lampusen mengingatkan kita mungkin pada Aerox ya. Wajar sih karena kan Aerox yang baru nongol kemarin ya.
Aerox baru nongol, jadi ya kita identiknya spion ini dengan Aerox, padahal diakui oleh Yamaha sejak 2021 katanya ya, versi ekspor mereka sudah menggunakan lampu sen ini gitu, Reds. Oke. Dan ini ya udahlah, Indonesia namanya juga ya, ada dudukan plat nomor, spion tidak berubah. Oke, masih akan jadi best seller lah ya di marketplace untuk X-Max terutama. Velg desainnya tidak berubah, tapi desain velgnya nggak berubah ya. Nggak tahu juga kenapa, mungkin untuk menekan budget. Dan ini sekali lagi merupakan produk global ya, yang artinya di Indonesia dan di Eropa sana dan di belahan dunia manapun akan sama desainnya dan satu lagi mesinnya. Tapi sebelum KB bahas mesin, kita akan lihat lagi ke bagian sasis. Untuk sasis sudah dikonfirmasi oleh teman-teman dari Yamaha, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi yang lebih berubah itu satu, ini lebarnya lebih slim sedikit ya. Lebar tentunya itu kalau kita melihat harusnya ya dari titik yang paling terluar ya, terluar dari si motor tuh misalnya apa, stang, nah gitu, atau spion, nah bisa jadi ya kan, spion jadi sen yang nongol ini ya. Pada dasarnya sih emang lebih lebar, sementara sisanya sama semua. Dan untuk beratnya sendiri sekitar 2 sampai 4 kilo lah ya. Dan karena ini hanya ada pilihan ABS, memang lebih berat lagi, ditambah hal-hal berikut yang akan KB jelaskan. Tapi nanti jangan buru-buru ya, kita akan menuju ke sana. Kita akan bahas appearance-nya dulu ya. Langsung kita ke belakang. Ini juga menjadi ciri khas produk-produk sport fairing Yamaha maupun yang sport naked ya, bahwa ada sayap, ada wind tunnel lah ya, ada tunnel, bukan sayap sih, apa sih namanya ya, lubang udara lah ya, lubang angin gitu ya, yang menekankan ciri khas racingnya gitu, menekankan agresivitas dan menekankan jiwa speedingnya gitu ya. Oke, kalau dari belakang kelihatan banget tuh bolong. Oke. Jadi kayak R15 gitu ya, pasti ya. Oke, ini sennya yang kami bilang sama kayak Aerox. Ukuran ban masih sama ya, depan itu 110 dan belakangnya itu 140 ya. Iya benar 140. Sasis tadi kami bilang nggak berubah, berarti arm pun demikian, tidak ada perubahan di sini. Ya, armnya masih sama. Sama, footstep juga masih sama. Knalpot masih sama, tapi sebenarnya dia beda. Loh, kok? Oke, sekarang kita memasuki dunia atau area spesifikasi mesin. Nah, ini yang agak sensitif nih, Lets. Agak sensitif, saya pengen ngomongin gimana ya. Tapi nggak bisa juga disalahin sih Yamaha ya, karena peraturan emisi dan cannot avoid it gitu ya. Anda tidak bisa menghindarinya. Sementara kalau kata orang Yamaha ya, mesin ini sebenarnya udah didevelop sejak 2021. Dan seharusnya jika dengan regulasi yang sama, maksudnya yang di Indonesia ya, kan Indonesia tuh baru Euro 3, kemudian dikabarkan akan menuju Euro 4. Mau gak mau insinyur Yamaha, teman-teman kita nih, berpikir lagi dan setting ulang. Akhirnya karena sudah diputuskan bahwa model ini akan menjadi model global secara umum di seluruh dunia ya, yang mantapnya ini Indonesia yang bikin, Indonesia yang ngirim buat ke seluruh dunia. Mau gak mau karena sudah ditentukan bahwa mesin-mesin itu harus patuh kepada emisi yang emisi Euro 5 plus, Euro 5
tambah plus gitu ya. Di situ teman-teman kita insinyur-insinyurnya pada mikir, waduh ini mesin yang udah di-develop dan seharusnya sangat-sangat powerful ini, setidaknya bisa melawan rivalnya gitu ya. Harus mau nggak mau harus mengikuti regulasi, let's. Kalau udah regulasi ya kumaha sek, susah sih ya kan kalau udah ngomongin regulasi mah. Jadi akhirnya ya sudah, karena sudah diputuskan ini model global, jadi Indonesia pun tidak mengutak-utik spesifikasi versi Indonesia. Jadi ya udahlah, plak ketiplak Indonesia begini, di luar juga begitu gitu kan. Kalau dulu model dulu itu masih bisa diutak-utik ininya ya, apa spesifikasinya ya. Makanya di Indonesia itu biasanya spesifikasinya soal tenaga itu masih lebih tinggi dibanding di Eropa, karena pembatasan emisinya masih rendah ya. Nah ini karena Indonesia sudah mau menuju Euro 4, ya teman-teman Yamaha Indonesia pun akhirnya daripada kita kerja 2 kali intinya gitu ya, udah mau Euro 4 juga kan, ya udah. Dan diinfokan juga Euro 4 dengan Euro 5 itu pada dasarnya mirip-mirip ya, regulasinya mirip-mirip, hanya ada pembatasan di, kalau nggak salah di HC ya, HC sama apa gitu ya. Jadi karena mirip ya udah akhirnya diputuskan spek Indonesia akan tetap sama dengan yang global. Efeknya tapi ada, efek buruknya dari emisi tersebut. Tenaganya malah lebih mopo tuh lebih lemah ya daripada versi yang lama nih ya. Sebagai cinta kecepatan ya KB ya, agak menyayangkan juga gitu. Tapi bukan salah teman-teman Yamaha, karena ini mesin sudah di-develop sejak 2021 ya untuk lebih powerful. Tiba-tiba terbentur dengan regulasi yang memaksa yang tadinya harusnya powerful jadi ketekan, karena banyaknya istilahnya, kita gampangnya saringan lah ya. Terlalu banyak saringan di mesin yang membuat tenaganya dia terkebiri. Jadi kalau yang lama itu 36 PS, sementara yang baru ini dengan Euro 5 ya, itu di angka 35,4 PS. Jadi ada penurunan sekitar 0,6. Sementara di torsi itu ada penurunan 1 Nm. Yang 5 itu 23,6, oke. Sementara yang baru ini 22,6. Jadi turun 1 Nm, let's. Begitu. Tapi secara keseluruhan menurut teman-teman dari Yamaha, agilitas atau kelincahannya ini ada kenaikan. Kemudian riding positionnya juga di bagian tekukan sini nih, paha sini nih, dibuat lebih slim, lebih jepit. Jadi handlingnya itu lebih enak gitu. Tentu harus dibuktikan nanti, mungkin pastinya akan ada test ride lah, dan kemungkinan besar disentul besar lah. Kalau disentul kecil kayaknya nggak cihuy lah ya buat motor segede ini gitu kan. Sementara lain-lain sama lah, jadi kapasitas tangki 14 liter, oke, 6 kecepatan sama. Nah ini juga yang KB bilang tadi, knalpot dari sisi bentuk sama, tapi katalisnya jadi ada 2. Jadi di sebelah sini dan di sebelah depan ya. Jadi knalpot pun jadi harus ada 2 katalis kalau menurut regulasi Euro 5 itu. Nah itu kan salah satu yang membuat tenaga terkebiri, berkurang. Ya emang faktanya gitu. Jadi begitu tahu akan sudah dipastikan Euro 5 plus untuk di Eropa, dan Indonesia menuju Euro 4. Jadi yang tadinya udah di-develop gitu ya, ada penyesuaian lagi. Kayak misalkan intake karetnya itu ya. Intake karetnya itu yang tadinya pendek, di yang lama jadi lebih panjang. Karena untuk mempertahankan biar torsinya tuh nggak terlalu drop. Ya, gitu. Ya agak susah sih lihat kalau misalkan kita bermain untuk mempertahankan tenaga atau menaikkan tenaga, mesinnya harus benar-benar all new masalahnya. Tapi sebenarnya ini mesinnya emang kalau kata teman-teman nama new, meskipun basisnya tetap dari yang lama, tapi perubahannya cukup banyak perubahannya kalau kita lihat dari spek itu ya, yang tidak boleh direkam. Intinya banyak gitu. Cuman ya udah regulasi susah lah ya gitu ya.
Jadi kalau untuk balapan sih ya, ngomongin balapan mungkin kita akan tetap seperti yang saat ini ya, pakai R3 ya, 320 cc udah paling benar. Dan 250 cc itu hanya aja di Indonesia dan di Jepang, terus satu lagi di Asia sebelah mana gitu. Begitu let's, jadi ya demi mematuhi regulasi ya, ya emang harus ada yang mengalah, dan mengalahnya itu power. Tapi secara desain menurut Let's gimana nih? Dan kalian lebih suka yang hitam ini karena terkesan sangar, atau justru suka yang biru yang tadi? Untuk harga belum diumumkan ya, sekali lagi harga belum diumumkan. Dan ada satu lagi yang ini udah slipper clutch ya. Oke. Udah slipper clutch dan set. Dan kiri atas QS. Jadi ini udah quick shift ready pada dasarnya ya. Oke, begitu sih yang bisa KB share. Semoga bermanfaat. Kita akan menuju ke produk lainnya, yaitu MT25 dengan warna icy blue. Keren sih warnanya. KB mau bikin videonya dulu untuk warna ini ya. Jadi tadi udah ngelihat yang sinematiknya versi hitam. Ini warna icy blue ya. Icy blue, jadi ini Dove, udah jelas Dove. Warnanya unik ya, cuman kayaknya bakal cepat kotor, tapi nggak kesat juga ya, unik sih. Ya kita langsung aja ke speknya deh, si icy blue ini. Kalau warna sih bebas terserah ya, tapi modelnya lucu ya, cocok juga sih kalau MT pakai warna ini. Jadi kalau untuk spek mesin tidak ada perbedaan antara R25 dengan MT25 ya. Dan tentu saja dari desain ya, yang satu kan fairing, sementara ini naked ya, jelas harus ada perubahan. Dan mesinnya yang berotot nih terlihat ya, terekspos makjos, full penuh ya, udah kayak moge ya, terlihat penuh padat. Mumpung ingat nih, ini tadi perbedaan spesifikasi dengan yang lama. Oli, kapasitas oli itu naik 0,2 liter atau 200 cc ya. Yang tadinya 1,8 pergantian periodik jadi 2 liter ya. Sementara kalau pakai ganti filternya, oil filternya itu naik jadi 2,3 gitu. Jadi karena itu untuk meredam juga sih, karena ternyata kebisingan dari mesin pada saat idle di Euro 5 Plus itu masuk. Jadi lo harus hening. So mau nggak mau emang pakai trik orang jualan mobil ya, atau motor juga sih. Gimana biar mesin terdengar lebih halus? Diapain? Oli tambahin, ya bener. Oli tambahin, asal jangan masukin pisang. Ada juga yang gila yang masukin. Halus emang bener, mesinnya rusak. Gitu ya, itu trik-trik para penjual ini lah, mobil bekas atau motor bekas gitu ya. Tapi ini kan secara spesifikasi penambahan kapasitas mesin itu dengan tambahan atau ubahan oil pan atau bak oli yang di bawah itu meningkatkan kapasitas olinya jadi 2 liter, dan memang itu salah satu cara untuk mengurangi kebisingan dari mesin pada saat idle. Itu dari konsekuensi dari Euro 5 Plus ya. Gitu lah. Jadi untuk sasis tidak ada perubahan segala macam, dan yang menjadi pembeda signifikan selain di depan ya, di belakang juga ternyata nggak cuman R25 di trondolin ya, karena ini menggunakan stop lamp dari MT-07 ya, atau MT-07 seperti ini. Alright, so karena bobotnya emang lebih ringan dan lebih agile jadinya. Jadi julukan Master of Torque akan tetap bisa disanding oleh si MT25 gitu. Jadi kami tidak akan membahas lebih jauh soal spek karena tidak ada perubahan dengan atau tidak ada perbedaan dengan R25. Jadi KB sudah sampai di sini ya semuanya. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Oke. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.